Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rahman dengan NIM 230602182. Ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yaitu dengan judul mengelola perusahaan bisnis. Mengenali perusahaan bisnis. Nah, apa itu perusahaan bisnis? Nah, perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Inilah pengertian dari perusahaan bisnis, yaitu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi. Ada beberapa jenis perusahaan bisnis, yaitu di sini ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama, berdasarkan bentuk badan usahaan. Yang pertama, yang mencakup perusahaan perseorangan. Yang kedua, perseroan terbatas. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, yaitu yang mencakup yang pertama, perusahaan negara. Yang kedua, perusahaan swasta. Yang ketiga, perusahaan operasi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kegiatan bisnisnya yang mencakup yang pertama perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, perusahaan ekstraktif. Kemudian yang ketiga, perusahaan agraris. Itu beberapa jenis perusahaan bisnis. Kemudian ada beberapa elemen-elemen dalam sistem bisnis. Nah, ada 4 elemen-elemen dalam sistem bisnis, yaitu yang pertama, ada modal. Modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. Itulah modal. Kemudian yang kedua, ada bahan-bahan. Merupakan faktor produksi yang eriwan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Itulah bahan-bahan. Kita sering mendengar istilah dari bahan-bahan. Nah, yang ketiga, ada sumber daya manusia atau disebut juga dengan SDM. Nah, SDM yakni memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. Kemudian ada yang keempat, keterampilan manajemen, yaitu sebuah sistem yang di jalan perusahaan negara berdasarkan prosedur data dan tata kerja manajemen. Perhitungan dalam perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhitungkan di dalam sistem bisnis. Di dalam perusahaan bisnis ataupun sistem bisnis. Yang pertama ada yang harus diperhatikan adalah biaya tetap. Yang kedua ada biaya tetap rata-rata 3 variabel. Kemudian biaya variabel rata-rata 5 total biaya. Kemudian biaya rata-rata. Kemudian harga pokok produksi. Kemudian ada profit
laba atau keuntungan. Itulah semua yang diperhitungkan di dalam perusahaan bisnis. Semua ini diperhitungkan di dalam perusahaan bisnis. Menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Nah, penetapan sasaran bisnis. Penetapan sasaran bisnis yaitu ada beberapa penetapan. Yang pertama ada memberikan arah dan panduan bagi manajer di semua tingkatan. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, membantu menetapkan budaya korporasi. Kemudian, membantu manajer menilai kinerjanya. Inilah penetapan sasaran bisnis. Kemudian, apa tujuan dari penetapan sasaran? Nah, tujuan dari penetapan sasaran salah satu dari beberapa semua ini ada 4, yaitu yang pertama ada 4 tujuan. Yang pertama dapat memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkat. Kemudian yang kedua, dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, sasaran membantu membangun budaya perusahaan. Yang keempat, membantu manajer menilai kinerjanya. Nah, inilah beberapa tujuan dari penetapan sasaran. Ada macam-macam sasaran. Ada beberapa macam-macam sasaran. Ada 3. Yang pertama, sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun yang dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Merumuskan strategi. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya ini melibatkan mengidentifikasi cara untuk mengurangi biaya sambil mempertahankan kualitas dan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, perbedaan strategi bersaing adalah tentang menjadi berbeda. Sebuah perusahaan mungkin menawarkan produk atau layanan untuk yang dianggap lebih unggul oleh pelanggan dalam perlombaan untuk tetap berada di depan para pesaing. Yang ketiga, strategi fokus dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menargetkan segmen pelanggan atau ceruk pasar tertentu. Ada beberapa langkah-langkah dalam proses mewujudkan strategi. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, proses pengumpulan dan analisis informasi. Yang ketiga, merancang strategi. Yang keempat, menjalankan strategi. Yang kelima, evaluasi. Inilah langkah-langkah dalam proses mewujudkan strategi. Nah, dan ada juga beberapa jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi perusahaan yang bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Yang kedua ada strategi bisnis, yaitu yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk, berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Kemudian yang ketiga, strategi fungsional. Pada level ini, para manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Pada Amex, setiap unit bisnis memiliki otonomi besar dalam memutuskan cara menggunakan situs web tunggal, temuan perusahaan,
menempatkan keseluruhan rantang layanannya. Nah, inilah penjelasan dari perusahaan bisnis. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini presentasi judul tentang mengelola perusahaan bisnis. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika